wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah dan bunda keluarga di rumah? Semoga tetap sehat. Baik, pada video kali ini kami, fasilitator Sekolah Menengah Alam Mekar Bakti, akan menyampaikan laporan progres report UTS semester genap tahun ajaran 2019-2020. Ayah bunda, progres report kali ini penilaiannya dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Silahkan tonton videonya sampai habis ya. Saya Idris Munandar. Saya mengajar di bidang studi PAI, IPS, PKN, dan Sejarah. Hai, nama saya Andri Nutrianto. Saya pengajar matematika, IPA, ekonomi, geografi, dan ICT. Halo, saya Susilawati, mengajar di bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya guru bidang studi Tafi. Saya Dewi Tias. Saya sebagai administrasi SM Semerbak. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan progress report untuk Ananda Muhammad Ataya Mumtaz pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia ini Ananda memiliki skala yang baik karena Ananda sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif bertanya, kemudian juga Ananda sudah memahami materi pola kalimat SPOK, puisi dan pantun, dan materi lainnya. Hanya saja ketika dalam proses pembelajarannya Ananda masih butuh fokus dalam belajar karena kadang suka terpecah fokusnya ketika ada temannya yang mengajak bercanda. Kemudian juga dalam bahasa Indonesia ini Ananda harus lebih ditingkatkan lagi, masih belum terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, sehingga ketika ada tugas dalam menulis cerita atau menulis paragraf, Ananda memiliki kendala untuk menulis paragraf tidak sesuai dengan yang diinstruksikan. Kemudian dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Ananda memiliki skala cukup baik, yaitu Ananda sudah cukup baik dalam memahami materi seperti asking clarification, information, suggestion, responnya dan sebagainya juga. Hanya saja kalau dalam bahasa Inggris kadang Ananda masih cenderung pasif, jadi kurang aktif dalam bertanya jika memang ada materi yang belum diketahui. Nah, ketika dalam pengerjaan UTS, saya merasa Ananda belum maksimal. Untuk Ananda Ataya mendapatkan poin baik tapi udah mendekati istimewa. Nah, kenapa bisa begitu? Dalam proses pembelajaran memang Ataya ini mau serius dengan mengikuti ya. Artinya dia itu semangat belajar ketika dengan teman-temannya saja. Ketika sudah di luar dengan teman-temannya, baik itu di rumah, itu motivasi itu seketika luntur gitu. Jadi Ataya itu emang harus selalu di lingkungan yang positif agar Ataya ini bisa terus mengikuti pembelajarannya. Dan kenapa tadi poinnya baik menuju istimewa? Karena dalam UTS kemarin dia memperoleh poin yang sangat luar biasa, di mana dia benar-benar mengikuti setiap langkah demi langkah sampai ke langkah akhir dia mengupload ke IG. Itu sudah baik sekali. Kemudian untuk pelajaran IPA, Ataya mendapatkan poin baik tapi tidak mendekati istimewa. Di sini Ataya juga sudah mulai menunjukkan kesungguhan dalam belajar, ikut menertibkan temannya ketika ada yang bercanda, dan juga untuk proyeknya sebenarnya itu bagus banget, keren banget proyek IPA-nya. Tapi itu tadi karena udah tidak di lingkungan di sekolah, jadi dia mengerjakannya malam-malam baru dikumpulkan. Padahal kalau itu tepat waktu, itu akan memperoleh nilai maksimal. Baik, untuk perkembangan akademik
Ataya. Pendidikan agama Islam Ataya sudah baik ya. Sekarang sih sudah mulai terlihat ya, ketika belajar itu sudah mulai memperhatikan dengan baik ya. Kemudian sebetulnya dari segi pemahaman juga Ataya cukup mudah memahami pelajaran. Kemudian untuk tugas-tugas tuh dulu masih sering telat ya. Nah sekarang sudah bisa menyelesaikan tugas walaupun belum sempurna, tapi perkembangannya udah baik. Di ilmu pengetahuan sosial juga sama, di Sirah Nabawiyah Ataya cukup baik ya. Dia sebenarnya sih senang untuk mendengarkan, tapi kalau dia harus menjelaskan itu belum bisa gitu ya. Kemudian di berkebun Ataya cukup baik ya, di berkebun khususnya di sekolah dia sudah bertanggung jawab dan sebenarnya dia senang ketika berkebun. Nah, makanya barangkali ini bisa dimotivasi juga di rumah supaya dia juga punya aktivitas untuk merawat tanaman. Baik, selanjutnya kita ke ranah bakat, pengembangan bakat. Bakat di sini adalah himpunan dari segala aktivitas yang sudah dilakukan dan dirumuskan dan didiskusikan oleh kami para mentor yang diwakilkan oleh saya sebagai penanggung jawabnya. Untuk Ataya, pengamatan kami memiliki bakat adaptability. Bakat adaptability adalah bakat spesial di mana bakat ini adalah mampu beradaptasi dengan cepat ya. Orang dengan bakat ini selalu siap sedia melakukan sesuatu dengan kondisi singkat. Namun di sini bakat adaptability-nya ini masih belum kuat karena masih ada rasa ragu dalam hatinya, sehingga membuatnya tidak terlalu terlihat dalam bakat ini. Namun demikian, hasil pengamatan kami ketika Anda sudah berusaha dengan bakat, dengan mengerjakan suatu, Anda bersungguh-sungguh dan mampu bisa adaptability ini gitu. Kemudian untuk pengembangan karakter dan kepribadian Ataya, hasil rumusan kami dalam skala subjek akidah skalanya baik ya, mempercayai dengan tauhid yang baik gitu ya. Untuk ibadah juga baik, bagaimana Anda beberapa kali juga tepat waktu bahkan mengajak teman-temannya untuk beribadah gitu. Terus vokalnya juga jelas ketika memimpin amal surat dan wirid gitu. Kemudian untuk intelektualitasnya, Ananda Ataya ini skalanya baik, bagaimana Ananda memiliki pemahaman yang berbeda, namun Ananda tetap dalam jalurnya, dalam konteksnya itu. Kemudian untuk akhlak atau karakter, skalanya di sini baik, bagaimana Ananda ini mampu menghormati ya, walaupun beberapa kali masih perlu ditegur. Contohnya ketika ingin masuk ke ruang guru masih perlu ditegurkan atau diingatkan untuk izin terlebih dahulu gitu ya. Namun Ananda di sini masih skala baik gitu. Kemudian juga Ananda memiliki rasa kekhawatiran tertinggi, bagaimana takut disalahkan gitu, sehingga tidak jarang membuat Ataya ini lebih memilih untuk berbohong gitu ya. Mungkin ini harus kita benahi bersama-sama bagaimana poin ya, keutamaan kejujuran dan berkah dari kejujuran itu sendiri gitu ya. Jadi untuk Ataya jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan juga. Kemudian untuk disiplin, Anda di sini baik, bagaimana Anda sudah mampu untuk datang tepat waktu ke sekolah. Namun dalam kabin online ini Anda masih suka terlambat ya, entah atau bagaimana, atau aktivitas apa yang dilakukan di rumah. Kami juga memohon kepada ayah bunda untuk selalu memantau Ataya di dalam rumah gitu ya. Kemudian untuk kekuatan jasmani, Ananda memiliki fisik yang istimewa, di mana Ananda itu mampu bertahan lebih lama ketimbang temannya. Bahkan ketika temannya sudah istirahat, Ananda lebih memilih untuk selalu beraktivitas, melanjutkan aktivitas itu lagi gitu. Kemudian untuk kemandirian, Ananda memiliki skala yang baik, bagaimana Anda sudah menunjukkan itu semua. Kemudian untuk manajemen waktu, nah di sini masih ada catatan bagaimana Ananda masih kurang baik ya. Dalam arti bimbingan harus terus diberikan, tapi waktu tetap berjalan, sehingga Ananda ini beberapa kali masih butuh waktu tambahan gitu ya. Kemudian untuk ego sosial, Ananda sudah baik, bagaimana Ananda itu benar-benar bisa berteman dengan baik dengan teman sebaya. Namun di sini masih ada beberapa catatan bagaimana bergaul dengan kakak kelas. Mungkin masih ada beberapa kata atau kalimat yang tidak memanggil bang atau kak gitu ya.
Kemudian untuk mental sosial di sini Ananda skalanya sudah baik ya, dalam arti sudah mampu memberikan mukadimah yang baik, namun hanya diperbaiki isi. Bagaimana kita bisa melihat bersama di aktivitas literasi, Ananda masih kurang maksimal dalam penyampaiannya, masih cenderung untuk melihat bahan bacaannya.